Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Udilia Adventa Temenas dengan MPM 33220089, kelas C, mata kuliah Zoologi Vertebrata, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian Pisces. Pisces merupakan seekor hewan yang hidup dalam air. Mereka dapat berada di dalam air karena mempunyai insan. Pisces ini dapat ditemukan di air tawar atau danau maupun sungai, atau air asin seperti laut maupun samudra. Pisces merupakan hewan yang berdarah dingin atau polytrem, yang artinya suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu air di tempat hidupnya. Yang berikut struktur dan sistem reproduksi Pisces. Struktur tubuh ikan terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Kepalanya terbentuk dari struktur tulang tengkorak. Yang berada pada ikan juga terdapat rahang yang cukup kuat dan besar yang membentuk kepalanya. Otak pada ikan terlindungi di dalam tengkorak dan juga tulang rawan yang berada di dalamnya. Otak tersebut merupakan sistem saraf yang ada pada ikan. Ciri-ciri Pisces yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, badan. Tubuh ditutupi kulit yang umumnya berlendir dan bersisik. Pisces hidup di air yang ada hidup di air tawar. Ada juga yang hidup di air asin, yang mana pengaturan pertukaran air dan garam di dalam tubuh ikan diatur oleh insang. Yang ketiga, Pisces bernapas dengan insan. Pada beberapa spesies, insan memiliki penutupnya yang disebut dengan opicoriculum. Pisces bersifat polytrem atau berbadan dingin. Yang kelima, alat kelamin hematrodit atau terpisah. Yang keenam, Pisces memiliki sirip yang memudahkannya untuk berenang. Dan yang ketujuh, Pisces yang ada pada tulang rawan, ada pula yang bertulang sejati. Yang kedelapan, tidak semua ikan termasuk dalam golongan Pisces atau paus dan lumba-lumba, akan tetapi semua Pisces merupakan ikan. Dan yang kesembilan, Pisces memiliki vertebrata atau tulang belakang yang membentuk rangka tubuhnya dan juga sebagai tempat lewatnya saraf-saraf yang mempersarafi organ dalam tubuhnya. Yang berikut bentuk ikan antara jenisnya. Yang jenis lainnya berbeda-beda. Perbedaan untuk tubuh ini pada habitat dan cara bentuk ikan berbagi menjadi dua, yaitu simetri bilateral, yakni ikan yang apabila dibelah tengah dengan potongan segital, maka akan mendapatkan hasil yang sama antara bagian kiri dan kanan. Dan yang kedua, non-simetri bilateral, yaitu ikan apabila di sebelah tengah dengan potongan sagital, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kebanyakan ikan memiliki bentuk tubuh strimelin di bawah tubuh bagian anterior yang posterior mengerucut, dan apabila dilihat secara transversal, penampakan tubuh seperti tetesan. Yang berikut bagian kepala. Bagian kepala yakni bagian dari ujung mulut terdapat hingga ujung operkulum atau tertutup insang. Paling belakang adapun organ yang terdapat pada bagian ini antara lain adalah mulut, rahang, gigi, sungut, cukung hidung, mata insang, operkulum, otak, jantung, dan pada beberapa Pisces terdapat alat pernapasan tumbuhan. Bagian badan dari ujung operkulum atau tutup insang pada belakang sampai pangkal awal sirip belakang atau sering dikenal dengan istilah sirip dubur. Yang berikut, linealitaris adalah garis yang dibentuk oleh pori-pori, sehingga linealitaris ini terdapat pada ikan yang bersisik maupun ikan yang tidak bersisik. Pada ikan yang tidak
bersisik berbentuk oleh pori-pori terdapat pada kulitnya. Sedangkan pada ikan yang bersisik terbentuk oleh sisik yang berpori. Pada umumnya, ikan mempunyai satu buah garis linealitaris. Ini berfungsi untuk mendeteksi keadaan lingkungan, terutama kualitas air dan juga beberapa peran dalam proses osmoregulasi. Yang berikut sisik ikan. Sisik ikan merupakan penutup tubuh kulit pada ikan serta berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan terhadap penyakit dan parasit. Yang kedua, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Dan yang ketiga, sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi. Yang berikut anatomi dan fisiologi. Ada 10 sistem anatomi pada tubuh ikan. Yang pertama, sistem penutup tubuh atau kulit, antara lain sisik, kelenjar racun, kelenjar lendir, dan sumber-sumber pewarnaan. Dan yang kedua, sistem otot atau urat daging, penggerak tubuh, sirip-sirip insang, organ sisik. Dan yang ketiga, sistem rangka atau tulang. Tempat ini letaknya otot, perlindungan organ dalam penegak tubuh. Dan yang keempat, sistem pernapasan atau respirasi. Organnya terutama insang, ada organ-organ tambahan. Dan yang kelima, sistem peredaran darah atau sirkulasi. Organnya jantung dan sel-sel darah mengedarkan O2 atau nutrisi dan sebagai berikut. Dan yang keenam, sistem peredaran darah. Dan yang keenam, sistem peredaran pencernaan. Organnya saluran pencernaan dari mulut atau anus. Dan yang ketujuh, sistem hormon, kelenjar-kelenjar hormon untuk penumbuhan, reproduksi dan sebagai berikut. Dan yang kesembilan, sistem ekskresi dan osmoregulasi. Organnya terutama ginjal. Yang ke-10, sistem reproduksi dan embriologi. Organnya gonad jantan dan betina. Yang berikut klasifikasi Pisces. Pisces termasuk ke dalam kelompok vertebrata atau bertulang belakang. Pisces terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Agakna, dan yang kedua ikan bertulang rawan, yang ketiga ikan bertulang sejati. Sekian dan terima kasih.